Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Helmianti. Saya di sini akan melakukan sebuah video tutorial mengenai aplikasi SPSS. Di sini saya melakukan video ini untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Nurmanza MPD. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang akan saya uji cobakan ke aplikasi SPSS. Sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan data terlebih dahulu ya untuk melakukan uji SPSS. Dan di uji SPSS itu tidak cuma menguji regresi aja, ada juga validitas, reliabilitas, homogenitas dan sebagainya macamnya. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk menguji regresi. Di sini saya memiliki data yang berjudul pengaruh minat baca dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar siswa. X1 di sini sebagai minat baca, X2 sebagai lingkungan sosial, dan Y ini adalah prestasi belajar siswanya, nilai dari prestasi belajar siswanya. Data ini bisa kalau misalnya untuk penelitian yang sebenar-benarnya biasanya mereka melakukan dari post test atau pre-test dan sebagainya macamnya. Tapi ini saya hanya data yang saya ambil random ya. Tapi di sini bisa dilihat datanya itu bertingkat ya dari X1 yang nomor 1 itu ada 5, X2-nya 6 dan selanjutnya 7 dan itu berjenjang agar uji regresinya itu signifikan atau minat baca dan lingkungan sosial ini memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini bisa kita langsung copy aja datanya. Yang di copy itu cukup datanya saja, tapi variabel X1, X2-nya itu tidak usah. Kita cukup data-data nilainya saja yang kita kopikan, terus kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini sebelumnya teman-teman bisa mengunduh dulu aplikasi SPSS-nya dari Google, itu bisa. Di sini yang terbaru itu ada SPX statistik yang 22. Kita buka. Tunggu sebentar ya. Oke. Di sini ada data view dan di sini adalah variable view. Untuk data yang kita copy tadi itu bisa kita letakkan di bagian data view. Kita klik kanan, udah itu kita pastekan. Ini adalah data-data yang tadi yang kita copy dari Excel. Di sini adalah variable view. Variable view ini tempat kita untuk mengubah nama. Di sini ini yang pertama ini merupakan bagian X1-nya. X1. Di sini saya bikin minat baca. Oke. Di sini kenapa saya kasih tanda ini karena dia tuh tidak bisa di spasi. Sebentar kita coba lagi. Itu karena saya ada spasi tadi. Terus ini yang kedua, X2-nya itu lingkungan sosial. Dan ini Y atau prestasi belajar. Prestasi belajar. Di sini tipenya sudah numerik semua karena tadi kita hanya berupa data ya di sini, angka-angka saja. Di sini tipenya numerik semua. Di measure ini kita ganti scale. Kita ganti scale. Dan selebihnya tidak ada kita ganti lagi. Terus kita langsung ke analyze. Untuk menguji regresi itu kita ke regression, terus linear. Untuk yang prestasi belajar atau inputnya, bukan input ya, maksudnya tuh pengaruh dari X1 X2-nya itu akan berpengaruh pada Y. Nah, untuk yang pengaruh ini itu kita masukkan ke bagian dependent atau bagian Y-nya itu kita masukkan ke dependent. Untuk X1 dan X2 itu kita masukkan ke bagian independence. Terus kita ke statistik.
kita centang semua R square descriptiveness-nya, lalu kita continuekan dan oke. Nah, di sini itu sudah muncul. Di sini sudah muncul semua data-data yang kita lihat tadi. Di ini ada beberapa tabel yang sudah kita kerjakan dari data yang tadi. Nah, di sini itu ada data dari pertama itu namanya descriptive statistik. Itu adalah cuma nama-nama dari variabel-variabel yang kita masukkan tadi. Terus ini ada tabel correlation. Terus ini ada variables enter removed. Itu merupakan tabel output di atas yang memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Nah, di sini ada variabelnya itu kan ada yang tadi independen dan dependent ya. Di sini yang di dalam tabel ini hanya masuk variabel yang independence dan yang variabel dependentnya itu ada di bawah. Dia menjelaskan kalau Y itu merupakan variabel dependentnya. Terus kita masuk ke model summary. Di sini model summary ini itu menjelaskan mengenai tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi. Nah, di situ kita bisa lihat dari sini aja ya, dari R square, adjusted R square, dan error of the estimate. Ini merupakan nilai-nilai dari hubungan antara X1, X2 kepada terhadap Y atau variabel dependentnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke ini ada maksudnya tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini itu memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan terhadap variabel prestasi. Terus di sini kita bisa lihat ya di tabel ANOVA ini kita bisa melihat itu X1 X2-nya itu berpengaruh terhadap Y itu dari signifikannya. Signifikan di sini kan dia 0,005. Di sini kan ini adalah tanda koma. Nah, di sini emang cuma ditulis koma sama 000. Tapi sebenarnya kalau jika kita tulis secara manualnya itu di sini tuh kita tuliskan lagi angka 0. 0,00. Nah, untuk melihat signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y, itu jika signifikan pada tabel ini itu di bawah dari 0,005. Seperti misalnya 0,015 itu masih masuk signifikan. Di sini data saya itu signifikannya 0,00. Jadi bisa dikatakan bahwa pengaruh dari bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh pada Y atau prestasi belajar. Nah, selanjutnya di sini saya ingin itu adalah rumusan masalah yang pertama yang bisa kita bahas di tabel regresi ini mengenai apakah ada pengaruh antara X1 dan X2. Di sini sudah terbukti bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Tetapi kadang ada juga di sini dia misalnya 0,065. Nah, itu otomatis kan dia melebihi dari 0,05. Itu melebihi jadi sehingga dia tidak signifikan di sini. Dia tidak ada data yang tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar ini. Mungkin bisa jadi dari X1-nya atau bisa jadi dari X2-nya. Nah, di sini kita akan menentukan setelah kita tahu nih ternyata ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kita harus mencari tahu lagi nih presentase dari terpengaruhnya X1 X2 terhadap Y ini berapa besar sih presentasenya. Nah, di situ kita bisa lihat dari model Sumari, dari tabel model Sumari. Di sini kan ada R. R ini merupakan nilai yang akan kita namanya itu kuadratkan. Kita kuadratkan. Nah, yang kemudian nilai dari kuadrat 0,971 ini itu akan berada di R square ini.
R square 0,943 ini. 0,943 ini adalah hasil dari dikuadratkannya nilai pada tabel R. Nah, lalu untuk bagaimana sih caranya untuk mengetahui persentase hubungan antara X1 dan X2-nya? Itu kita bisa lihat dari nilai dari R square ini kita kalikan 100. Jika kita kalikan 100, nilai R square di sini adalah 94,3. Jadi, persentase dari hubungan antara X1 dan X2-nya itu adalah 94,3%. Nah, dari situ kita bisa lihat karena ini 94,3% ya, hampir menyampai 100%, otomatis ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, atau ada pengaruh antara minat baca, lingkungan sosial dengan prestasi belajar. Dua variabel X1 X2 itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar karena memang dari data nilai yang saya buat tadi itu signifikan ya, kayak minat bacanya 5, terus lingkungan sosialnya itu 7, terus nilai prestasi belajarnya itu 8. Jadi dia berjenjang nih tingkatannya naik. Tetapi beda halnya jika nilai data itu nilai X1-nya 5, nilai X2-nya misalnya 4, terus nilai Y-nya atau prestasi belajarnya itu jadi 8. Itu pasti akan tidak adanya signifikan antara data tersebut, atau tidak adanya pengaruh X1 X2 terhadap Y atau prestasi belajar. Nah, jadi itu rumusan masalah sebenarnya, inti dari yang saya jelaskan ini mengenai regresi ini, bahwa ada atau tidaknya hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, dan seberapa besar sih presentase dari hubungan tersebut. Apakah presentasenya memadai, dan di sini terbukti ya bahwa presentasenya itu memadai, yaitu 94,3%, dan di sini pun juga signifikannya 0,005 atau di bawah 0,05. Mungkin itu saja penjelasan dari saya buat teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini atau dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Buat teman-teman itu bisa mencari lagi sumber-sumber untuk yang lebih bisa membuat teman-teman menambah wawasan di channel YouTube lain. Di sini saya hanya menjelaskan tentang regresi aja, mungkin nanti akan saya jelaskan lagi yang lain di kesempatan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.